Tengah-tengah selokan antar bedengan itu ada gundukan-gundukan. Itu ditunjukkan untuk apa, Mas? Itu kan kemarin pas awal tanam kan pas masih musim hujan. Itu kan supaya air hujan itu nggak langsung ngumpul jadi satu di bagian yang utara. Paling ujung gitu ya, Mas? Paling ujung. Karena posisinya juga agak miring gitu ya, Mas? Dibuat sekat-sekat biar merata airnya. Jadi ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas budidaya tanaman cabai pada dataran rendah, tepatnya di lahan pesisir. Apa tantangannya dan apa kendalanya dan bagaimana cara pengendaliannya? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar budidaya tanaman cabai pada dataran rendah, tepatnya di dataran pasir. Bisa teman-teman lihat memang tanahnya sudah sangat berpasir. Kemudian ada beberapa cara yang mungkin sedikit berbeda. Yang pertama, bisa teman-teman silahkan lihat, ini pada bagian bawah mulsa ini terdapat saluran seperti pipa, kemudian ada selang. Kemudian banyak hal yang menarik yang saya jumpai di sini. Banyak hal mendasar yang cukup berbeda. Yang pertama adalah tingkat kerotokan buah seperti ini. Kemudian tanamannya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian ini bisa teman-teman petani lihat, ada sedikit cara yang digunakan, apa ini tujuannya dan apa manfaatnya. Kemudian untuk mengendalikan lalat buah ini juga ada trik yang menurut saya cukup efektif. Baunya sampai saat ini sangat-sangat menyengat. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eno dari Purworejo. Kecamatan mana ini, Mas? Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Mas Eno yang beralamat di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Ya. Mohon maaf Mas, ini mengganggu waktunya. Jadi hari kemarin itu banyak yang meminta kita untuk membahas budidaya cabai di dataran rendah. Kalau di sini kan memang sudah dataran rendah ya Mas ya. Sudah tepatnya di pesisir pantai. Ya. Kalau tidak salah saya tadi sudah mengukur, ini ketinggiannya sekitar 23 meter mdpl, sekitar 23 mdpl. Yang pertama Mas, ini untuk varietasnya sendiri, varietas apa ini Mas? Varietasnya dari Yusit Kitavi. Jadi memang brandnya adalah tahan virus ini Mas? Tahan virus. Kemudian kalau pemilihan tahan virus sendiri ini didasarkan apa Mas? Ketika tidak ada brandnya tahan virus atau toleran virus, apakah masih bisa tumbuh dengan optimal atau gimana? Kalau enggak toleran virus di sini susah Mas, sekarang sudah endemik. Misalkan biar supaya hasil panen bisa berhasil lah yang jelas. Terus perawatannya lebih mudah. Jadi memang kalau tidak ada brandnya toleran atau tahan virus, memang di sini sudah endemik ya Mas. Terkait virus biasanya kemungkinan atau kegagalan panen itu sangat tinggi. Dan kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya brand yang toleran virus atau tahan virus,
bisa dilihat ya Mas, hasilnya untuk ketahanan terhadap virus memang bisa dibuktikan. Kemudian ini Mas, perbedaan yang sangat mencolok budidaya di antara tanah sawah atau tanah biasa dengan tanah pesisir seperti ini apa Mas yang paling mendasar? Hama itu lebih mudah ditanggulangi yang di sawah. Di sawah Ya. Kalau di sini memang mayoritas itu terserang hama ya. Hama yang mungkin mengakibatkan apa Mas? Ya, trip, terus ulat itu loh. Ulat, jamur juga lebih mudah di sawah. Oke. Jadi resiko kegagalan di lahan pesisir ini memang lebih cukup tinggi ya. Ketika hama menyerang memang ledakan hamanya juga cukup banyak, kemudian penyakit juga cukup parah. Kemudian kalau sistem perairan juga mungkin berbeda dengan lahan sawah ya Mas. Kalau untuk mencukupi kebutuhan air sendiri Mas, untuk lahan-lahan berpasir ini gimana Mas? Kalau saya itu sekarang sistemnya sistem infus. Infus Itu yang dipasang di bawah mulsa. Terus dilubangi yang dekat perakaran. Di dekat perakaran. Berarti sistem pengairannya itu dibantu dengan infus itu ya Mas. Karena tipikal tanahnya adalah tidak bisa menyimpan air, jadi makanya pemberian air itu kalau bisa kontinu. Kalau untuk musim seperti ini Mas, musim yang bisa dikatakan masih ada hujannya tapi sudah cukup banyak panasnya itu. Infus itu diberlakukan berapa hari sekali Mas pemberian airnya itu? Sekitar 2-3 hari. 2-3 hari sekali itu dinyalakan, kemudian biar air mengalir itu ya Mas. Ya. Kemudian kalau musim hujan Mas, ini juga ada kendala atau tidak Mas? Kalau hujan kendalanya di sini jamur. Kendalanya jamur sama berarti tingkat kelayuan mungkin kelayuan bercak itu juga cukup tinggi gitu ya Mas. Kalau untuk mencukupi kebutuhan air itu sistem airnya itu didapat dari mana Mas? Itu lewat sumur buatan. Sumur buatan. Ya. Kemudian kalau dari sumur itu apakah rasanya karena ini mendekati pantai itu apakah asin dengan indikasi kadar garam yang cukup tinggi atau kalau di sini sudah tawar? Normal tawar. Tawar itu ya. Tawar. Jadi ini hanya sekitar berapa kilo Mas ini kalau dari pesisir pantai? Kurang lebih 2 km. 2 km berarti sudah sangat dekat ini Mas, sudah sangat dekat. Tapi kalau untuk sumur yang dihasilkan atau dibuat di sini sendiri alhamdulillah airnya sudah normal. Sudah tawar. Kemudian sistem pemberian airnya itu lewat via infus. Kemudian ini kan bedengannya cukup memanjang Mas. Kemudian saya menjumpai di bagian tengah-tengah parit atau tengah-tengah selokan antar bedengan itu ada gundukan-gundukan. Itu ditunjukkan untuk apa Mas? Itu kan kemarin pas awal tanam kan pas masih musim hujan. Itu kan supaya air hujan itu nggak langsung ngumpul jadi satu di bagian yang utara. Paling ujung gitu ya Mas? Paling ujung. Karena posisinya juga agak miring gitu ya Mas? Dibuat sekat-sekat biar merata airnya. Berarti ada manfaatnya. Jadi tujuan itu untuk sedikit menghambat aliran air gitu. Kalau tidak dihambat soalnya itu akan langsung mengalir kepada bagian yang lebih rendah, bagian ujung. Nanti dikhawatirkan bagian yang paling ujung itu nanti tergenang air ya, terus bisa berakibat layu. Ya. Kemudian yang biasanya yang mendominasi memang layu gitu ya Mas. Oke, kemudian kalau di lahan-lahan tipe berpasir seperti ini Mas, untuk pemberian pupuk biasanya ini hanya melalui via spray atau juga via kocor atau tabur Mas? Kalau pemberian pupuk susulan itu via kocor sama spray. Kalau untuk kocor sendiri Mas, ini berapa kali menggunakan apa saja? Kalau 1 bulan pertama itu pertama kali kocor pakai perangsang akar pupuk konvensional NPK itu. Kalau perangsang akar yang dimaksud ini kalau boleh tahu apa Mas? Ultradap. Oh iya, yang kandungan fosfatnya tinggi. Iya. Oke, kandungan fosfatnya tinggi. Kemudian dengan NPK itu di 1 minggu pertama ya Mas? Ya, 1 minggu pertama. Di 1 bulan pertama intervalnya adalah 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Kemudian kalau untuk 1-2 bulan berikutnya atau 1 bulan yang kedua? Itu interval 2 minggu sekali. Itu ganti yang NPK yang tinggi kalium sama fosfat. Kalau yang pertama itu di nitrogen dan fosfat, kemudian kalau yang kedua itu di fosfat dan kalium. Tujuannya untuk apa Mas? Mungkin sahabat petani semua, untuk yang pemula mungkin perlu penjelasan yang lebih kenapa perlu dibedakan antara fase
1 bulan pertama dan 1 bulan kedua. Alasannya ini apa ini? Kalau 1 bulan pertama kan itu fase vegetatif ya, fase pertumbuhan. Itu untuk maksimalkan pertumbuhan pakai yang NPK, kadarnya nitrogen tinggi. Kalau yang 1 bulan kedua itu kan udah masuk fase generatif, itu supaya ngejar bakal buahnya jadi atau nyantol itu dikasih kalsium sama kalium tinggi, fosfat juga. Kalium, kalsium, fosfat. Ya. Oke, jadi sahabat petani semua mungkin ini ya yang membedakan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada fase vegetatif konsentrasi yang lebih tinggi itu didapat dari nitrogen dan fosfat. Tujuannya adalah karena itu fase pertumbuhan, pembentukan batang, akar, kemudian daun itu yang akan kita maksimalkan. Kemudian setelah melalui fase yang vegetatif, kita beranjak pada fase generatif di mana pembentukan bunga dan buah itu menjadi tujuannya. Maka yang perlu diberikan adalah kalium, kemudian fosfat dan kalsium untuk meningkatkan merangsang pembentukan bakal bunga, kemudian buah, kemudian meningkatkan keberhasilan bunga dan menjadi buah gitu ya Mas ya. Oke, berarti sampai sekarang ini masih sering dikocor berarti ya Mas? Kalau kocor udah terakhir sekitar 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Kalau boleh tahu ini umurnya sudah berapa Mas? Sekitar 7 bulan hari. 7 bulan hari, berarti sekitar 7 bulan hari. Dan mungkin sahabat petani semua, kenapa Mas Eno bisa sering mengocor gitu ya? Karena ini memang di lahan pesisir dan tipikal tanahnya itu kan tidak bisa menyimpan air. Jadi ketika tidak diberikan secara sering terus-menerus atau secara interval yang cukup rapat, itu nanti akan kekurangan nutrisi karena tidak bisa menampung air itu. Makanya diberikan secara kontinu dan tidak hanya melalui via kocor tapi juga via spray ya Mas. Ya. Kemudian kalau spray sendiri Mas, kalau boleh tahu ini menggunakan apa saja, kemudian intervalnya berapa hari sekali nih? Kalau spray itu untuk nutrisi ya, nutrisi pakai KNO putih yang kristal, KNO putih yang kristal. ya. Ya, terus MKP, magnesium sulfat, sama satunya ultradap. Sama ultradap Ya. itu dikombinasikan Ya. menjadi satu. Ya. Berarti memang fokusnya adalah di kalium dan fosfatnya ya Ya. Mas, yang laki-laki di sini. Kalau boleh tahu dosisnya itu berapa saja? Dosis untuk MKP sama ultradap 2 sendok. 2 sendok, 2 sendok. KNO putih yang kristal itu 3 sendok, magnesium sulfatnya 1 sendok. 1 sendok. Itu interval itu 16 liter air atau Ya. 16 liter air dengan interval 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Itu dimulai ketika fase mulai berbunga atau mulai awal Mas? Itu yang KNO sama MKP, yang KNO itu mulai berbunga. Kalau yang mulai dari awal ultradap, magnesium sama MKP. Terhadap magnesium sama MKP itu Mas. Jadi itu ya sudah untuk nutrisinya sudah disampaikan semua. Jadi memang kombinasi dari bawah dan atas itu harus seimbang gitu ya Mas. Jadi jangan sampai terlalu dominan di salah satu karena mungkin nanti akan tanaman itu akan sedikit terhambat apabila hanya didominan di salah satu dan satunya kekurangan. Kemudian kalau untuk insek dan funginya Mas, untuk inseknya menggunakan apa? Insek cuma akarisida. Akarisida. Ya, sama obat lalat buah. Akhir-akhir ini udah pembentukan buah, baru udah masukkan obat lalat buah. Terus insek imamaktin. Kalau melihat dari yang tadi disampaikan Mas, ketika berbicara di lahan pesisir ini yang menjadi momok adalah serangan hama. Hama yang didominasi dari ulat, kemudian mungkin lalat buah juga. Ya. Apakah itu ada pengaruh dari varietas Mas? Pengalaman sih dulu sebelum ada varietas antivirus tuh kayaknya nggak ada ulat semacam ulat bor itu nggak ada. Sekarang kan banyak yang kena serangan ulat bor pas waktu nanam yang antivirus. Kemungkinan agak disukai. Agak disukai. Jadi memang kalau melihat di beberapa daerah memang kalau saya menjumpai memang agak seperti itu gitu Mas. Jadi tidak menyebut merek tapi memang secara umum kalau yang saya jumpai untuk tanaman yang mempunyai brand tahan atau toleran virus khususnya CMK yang menjadi momok yang pertama adalah tingkat kelayuan ya Mas. Tingkat kelayuan, kemudian kerontokan bunga dan buah itu memang cukup tinggi, makanya kalium dan kalsiumnya cukup perlu diperkuat ya Mas, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian serangan lalat buah, kemudian ulat itu memang cukup banyak, masif itu. Kalau memang di beberapa daerah untuk mengendalikan
lalat buah, kalau yang namanya CMK, yang CMK karakternya adalah tafi, memang di beberapa daerah mengalami kendala yang sama, yaitu tingkat kerontokan atau tingkat serangan yang menjadi lebih parah. Kemudian kalau melihat di sekitar area tanaman punya Mas Eno ini, ada beberapa botol atau gelas kecil yang dimasukkan kapas. Itu isinya apa, Mas? Itu isinya dimetoat. Dimetoat. Obat untuk lalat buah. Obat lalat buah. Mengusir lalat buah. Itu cara aplikasinya gimana, Mas? Itu sekitar 100 ml dimetoat, itu dicampur sama air 100 ml, nanti dimasukkan ke yang botol-botol itu. Oh, berarti itu perbandingan antara dimetoat dengan airnya 1:1, kemudian dimasukkan atau diteteskan ke dalam kapas yang di dalam botol. Kemudian tujuannya itu adalah mengusir berarti ya, Mas? Ya. Baunya itu memang yang menyengat, yang sangat menyengat. Itu kira-kira bisa bertahan sampai berapa hari, Mas? Maksimal itu sekitar 2-3 minggu. Nanti diisi ulang lagi. Diisi ulang lagi. Berarti cukup irit ya, Mas, kalau cara aplikasinya. Memang ketika saya berjalan memang baunya masih sangat menyengat itu, dan hanya diaplikasikan 1 kali dengan interval 2-3 minggu, nanti bisa dibasahi lagi gitu ya, Mas, pada kapasnya. Itu cara meminimalisir tingkat serangan lalat buah, dan sebisa mungkin dilakukan sejak sedini mungkin, jangan menunggu kalau sudah parah ya. Kemudian ini, Mas, yang mungkin yang terakhir, ketika berbicara di lahan punya milik Mas Eno ini, yang saya jumpai adalah di sekitar area perakaran itu saya jumpai ada seperti bekas belara itu tujuannya untuk apa itu, Mas? Itu pas tanam itu supaya, kalau di sini namanya gelangan, itu menghindari dari gelangan waktu kan cuaca panas, suhu di dalam mulsa kan panas. Nanti supaya nggak gelangan ya dikasih itu. Lebih ngirit sama lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Nah, jadi sahabat petani semua, mungkin banyak di akhir-akhir ini yang mengeluhkan tanamannya ketika setelah tanam itu seperti terbakar atau seperti busuk di pada pangkal batang di sekitar area perakaran. Mungkin mengiranya itu terkena jamur atau bakteri, tapi itu bisa jadi karena uap di dalam mulsa yang sangat panas, dan keluarnya adalah lewat lubang mulsa lubang tanam itu, makanya biasanya seperti terbakar seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya, lahan milik Mas Eno ini adalah dengan daun kelapa ya, Mas, dan daun kelapa itu yang dipotong sekitar 1 jengkal. 1 jengkal, berarti itu dimasukkan ke dalam tanah. Bareng pas posisi mau tanam, bareng dimasukkan. Oke, berarti bukan setelah tanam baru dimasukkan, itu bukan, tapi pas mau tanam dimasukkan ke batang, terus dimasukkan ke lubang, ditimbun dengan tanah. Berarti memang sejak sedini mungkin. Dengan penggunaan seperti itu, Mas, apakah itu efektif? Efektif, Mas. Kasusnya hampir 0, nggak nyampe 1% yang mengalami gelangan ini. Itu juga efektif untuk mengendalikan hama sekitar perakaran, terutama jangkrik sama belalang. Berarti cukup efektif mengendalikan hama. Berarti sistemnya adalah proteksi ya, Mas, ya, melindungi tanaman, bukan memaksimalkan penggunaan insektisida, tapi menggunakan bahan yang ramah lingkungan sehingga tanaman terlindungi. Kemudian seperti jangkrik, belalang itu tidak mampu menembus sehingga bisa aman sampai saat ini. Tingkat keberhasilannya 99,sekian% itu, Mas. Jadi tingkat kematian yang diakibatkan di sekitar gelangan itu sangat minim ini, Oke, sahabat petani semua, jadi yang bisa saya simpulkan pada pembahasan kali ini, beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda dari hal yang biasanya kami bahas, karena ini adalah di sekitar pesisir, ketinggiannya termasuk dataran rendah, kemudian lahannya adalah berpasir. Lahan berpasir itu adalah kurang bisa menyerap atau menahan air, sehingga air itu biasanya akan langsung mengalir dan tidak mempunyai daya simpan pada sekitar area perakaran. Nah, itu perlu trik-trik khusus, diantaranya adalah perlu sering-sering dilakukan pengairan. Dalam hal ini bisa menggunakan infus ya, Mas, yang nanti bisa diairi sekitar 2-3 hari sekali, dan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Kemudian tantangan yang lain adalah tingkat hama biasanya lebih masif atau lebih tinggi. Untuk daerah seperti ini khususnya adalah penyakit keriting ya, Mas. Keriting dan virus itu sangat masif, makanya perlu menggunakan yang mempunyai brand tahan atau toleran virus. Dan kalau tidak, itu biasanya di sini sudah kuning semua mungkin. Hampir semua gagal panen. Hampir semua gagal panen. Dan dengan adanya inovasi
brand tahan atau toleran virus itu sedikit membantu dari petani. Kemudian ada hal yang mungkin menjadi PR kita bersama yang bisa hanya dikeluhkan dari brand yang mempunyai anti atau tahan virus itu adalah kekuatan tanamannya yang mungkin agak sedikit kurang, terutama adalah tingkat ketahanan terhadap layunya, kemudian serangan hamanya itu biasanya lebih disukai dibanding yang hibrida gitu. Jadi tingkat serangan hama, lalat, kemudian ulat itu biasanya menjadi lebih masif. Kemudian kerontokan bunga dan buah itu biasanya lebih tinggi. Makanya pemberian nutrisi sebisa mungkin secara rutin dan secara tepat untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri video ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua, Mas? Jangan patah semangat, selalu berusaha. Yang penting itu berdoa, bekerja keras, insya Allah kalau kita rajin, tekun dalam pekerjaan kita, insya Allah berhasil. Yang penting jangan pernah putus asa ya, selalu mencoba dan terus mencoba. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.